main masih bocil tuh kan ya, masih kecil, masih kalau temenan masih yang berbaur lah, yang nggak milih-milih teman. Mainnya main sama cowok, jadi kan cowok tuh Halo teman-teman semuanya. Kenalin dulu, aku Abil dan sekarang aku lagi bareng Jaslyn. Jaslyn ini merupakan pemain timnas Indonesia yang posisinya sebagai striker ya, Jas. Sebagai striker. Terus nanti di sini kita akan bahas banyak banget ya hal penting, mulai dari striker itu kan yang paling dekat dengan instingnya gimana cetak gol ya, Jas. Kemudian juga tekanan apa yang ada di depan gawang. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, sebelumnya aku pengen kasih tau lagi ke teman-teman. Jadi kita ini dari Mic Life Soccer Challenge. Nah, Mic Life Soccer Challenge itu Jess merupakan wadah pembinaan dan pengembangan sepak bola putri di Indonesia. Nah, kita ini udah ada di 10 kota, terus juga mengikuti kelompok usia umur anaknya itu dari 8 tahun, 10 tahun, sampai 12 tahun. Gitu udah jalan 3 tahun gitu, Jess. Jadi harapannya sih dari kita ngobrol-ngobrol ini mungkin bisa jadi motivasi ya ke teman-teman MLSC yang di rumah yang nonton video ini. Oke, Jess, mungkin ke pembahasan pertama dulu nih, Jess. Tadi kan aku sempat ngobrol nih sama Jaslyn. Dia ternyata awalnya suka sepak bola karena ngelihat kamu. Iya, benar. Karena ngikutin kamu ternyata, Jess. Nah, tapi aku kepo, kamu itu pertama kali tertarik sepak bola karena apa, Jess? Karena kan aku dulu main masih bocil tuh kan ya, masih kecil, masih kalau temenan masih yang berbaur lah, yang nggak milih-milih teman. Mainnya main sama cowok, jadi kan cowok tuh suka ngajakin main bola di depan rumah. Ayo main bola yuk. Terus akhirnya kayak aku ikutan, keseruan, dan akhirnya aku cari SSB terdekat di rumah. Oke, berarti awalnya karena kamu main sama teman-teman yang cowok. Berarti masuk ke lingkungan cowok dulu nih, Jess, main sepak bola. Kira-kira itu di usia berapa, Jess? Itu di usia kelas 5 SD. Kelas 5 SD, teman-teman. Si Jaslyn terinfluence untuk main bola di kelas 5 SD. Nah, tapi kan mungkin kalau dulu main-main belum tahu suka atau enggak banget ya, Jess. Kadang kan kita suka-suka doang ya. Tapi turning point kamu sampai akhirnya, wah kayaknya aku harus nekunin sepak bola biar bisa masuk timnas kah atau pertandingan yang lebih serius, itu kapan, Jess? Itu pas aku dipanggil seleksi timnas sih. Jadi aku lebih berpikir kayak memang ini udah waktunya aku harus fokus ke dunia sepak bola dan lanjutin sampai titik teratas yang aku inginkan gitu. Oke, Jess. Kemudian di sepak bola sendiri kan juga banyak ya posisi ya. Ada back, striker, wings, yang gitu-gitu. Dan kamu sebagai striker. Ya, aku kadang jadi striker atau wing, tapi aku lebih biasa ke wing juga sih. Lebih biasa ke wing, oke. Jess, tapi dari banyaknya posisi itu, mungkin lebih dikenalnya lagi kamu banyak juga di striker juga ya, Jess. Nah, dari seorang striker nih, Jess, sebagai seorang striker biasanya pasti kan yang dituju cetak poin. Ya. Saat terima bola, pemikiran pertama kamu tuh apa, Jess? Kalau saat menerima bola di depan gawang itu cuman balik badan ya syuting, karena itu memang udah momen-momen emang harus syuting gitu. Memang harus syuting. Jadi kamu tapi kayak melihat situasinya tuh gimana, Jess? Kayak memungkinkan nggak ya gue untuk syuting gitu? Ya balik lagi kita lihat kondisi ini bisa nggak kita syuting, jangan yang terlalu dipaksain gitu. Oke. Kemudian kan itu berarti bisa kayak gitu kan ada insting ya, Jess? Ya, nah, menurut kamu sendiri, Jess, insting itu bisa dilatih nggak sih? Kalau insting itu bisa dilatih sejak usia muda ya, apalagi kalau insting itu memang harus dilatih sejak usia muda. Oke, tapi kalau kamu sendiri melatihnya itu seperti apa, Jess? Aku melatihnya karena aku pemain depan ya, aku lebih fokus ke syuting bola, terus menempatkan posisi gitu, kayak gue harus di posisi mana nih yang bisa dapat bola banyak gitu. Oke, kemudian kamu berarti sekarang udah level timnas ya, Jess. Kalau boleh di-sharing lagi nih, Jess, mungkin biar teman-teman juga di rumah tahu pertandingan-pertandingan timnas yang udah pernah kamu ikutin itu ada apa aja, Jess?
Pas itu sih aku ikut di Jepang, awal-awal itu aku ikut universitas di Jepang tuh sama timnas, terus AFF, AFC, itu doang sih kayaknya baru itu. Oke. Kemudian berarti kan Jess kalau misalnya udah di level timnas, tekanan untuk ngasih poin pasti tinggi banget dong. Iya pasti itu. Pasti banget ya. Nah kamu gimana sih Jess cara kamu bisa percaya diri, terus bisa yakin gitu kalau misalnya gue bisa kasih poin nih gitu. Karena kita udah dikasih kepercayaan dan ditekan buat ini, kita percaya ke diri kita sendiri, dan kita dan aku jadi punya rasa tanggung jawab yang besar untuk ngasih yang terbaik lah ke coach, karena coach sudah udah memberi kepercayaan buat Jess gitu. Oke Jess. Kemudian ini sih Jess, aku juga kepo ya, pasti untuk sampai di titik ini bukan instan ya, pasti melewati proses panjang, melewati latihan panjang. Nah dari Jesslyn sendiri, sepenting apa sih latihan yang konsisten itu Jess? Menurut Jess itu latihan konsisten emang penting banget, apalagi kita memang benar-benar pengen fokus ke dunia sepak bola, itu memang harus dirutinin latihannya. Dirutinin ya? Iya. Tapi kamu sendiri latihan yang selalu kamu repeat deh, itu apa aja Jess? Latihan yang sering repeat ya teknik-teknik dasar, ya itu pasti harus sih. Terus aku juga ditambah-tambah kayak latihan atletik juga kan, karena emang butuh juga gitu, dari agility-nya, kekuatan, secara larinya juga gitu. Oke, berarti kamu juga latihan atletik. Iya. Nih teman-teman juga bisa nih ditiru nih, Kak Jesslyn ternyata dia juga latihan atletik sprint. Iya, Sprint tuh. Biar kecepatannya di lapangan juga teruji ya. Oke, Jess. Tapi kan pasti kalau misalnya kamu udah sampai di titik ini, pasti punya inspirasi yang kamu look up lah ya. Look up, pengen ngikutin jejak dia. Ada nggak Jess? Untuk inspirasi kamu bermain sepak bola? Inspirasi aku, ada sih, aku tuh terinspirasi banget ya sama Cristiano Ronaldo itu. Karena kan emang posisinya juga posisi favorit aku, terus apalagi nomor punggung, dan cara mainnya Cristiano Ronaldo itu emang keren banget gitu. Dari syutingnya, larinya, kekuatannya, dan headingnya itu bagus banget. Jadi just terinspirasi banget ke Cristiano Ronaldo. Oke. Nah, ada nggak satu aja kebiasaan kecil yang kamu comot dari Cristiano Ronaldo yang mungkin kamu terapkan sampai sekarang? Syutingannya sih. Syutingannya? Iya, syutingannya itu kencang banget ya. Aku banyak belajar lah dari Cristiano Ronaldo gitu. Oke, itu teman-teman berarti penting juga ya untuk kita punya inspirasi dalam bermain sepak bola yang biar kita tuh bisa kemotivasi untuk bisa sampai di tahap si inspirator tersebut. Nah mungkin untuk penutup kali ya Jess, penutup ada nggak sih Jess pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman di Mikrolife Soccer Challenge yang notabene masih ada di masa pembinaan dan pengembangan ya Jess, kira-kira apa sih yang harus mereka lakukan biar bisa ada di titik kamu? Pastinya semangat terus latihannya, dan jangan pernah merasa takut dan gagal, karena Jess juga yakin anak-anak Mikrolife Soccer itu punya kemampuan masing-masing, punya kelebihan masing-masing, pasti kalian bisa. Oke, nah teman-teman inget tuh kata Kak Jess, jangan pernah takut mencoba juga ya Kak Jess. Terus tetap latihan yang konsisten karena itu penting banget ya, latihan konsisten. Nah semoga teman-teman MLS yang di rumah bisa dapat banyak banget hal-hal kebiasaannya Kak Jess yang bisa diikutin di rumah dan bisa diterapkan sehingga bisa jago juga kayak Kak Jess. Jadi tetap semangat latihan di rumah dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!